Malam ini adalah malam pernikahanku. Dan suamiku sedang bermesraan dengan orang lain. Istrimu sedang melihat. Dia sudah pernah ditiduri orang lain. Barang kotor aku tidak akan menyentuhnya. Kalau mau punya anak, cari saja pria lain. Pernikahan ini adalah permintaan keluarga Jang soal anak. Karena kamu tidak membutuhkannya, aku akan urus sendiri. Kontrak sudah kutandatangani. Orang tuaku meninggalkan warisan untukku. Hanya setelah aku melahirkan anak, baru bisa dicairkan. Aku sangat butuh uang itu. Daripada membiarkan pria bajingan jadi ayah anakku. Lebih baik cari yang berakhlak, berilmu, bugar, dan serba unggul. Pria sempurna. Kerja. Menikah. Ya. Tapi tidak bisa malam pertama dengan suami. Nah, sekarang kamu sudah menemukannya. Enak? Tunjukkan kemampuanku. Baiklah. Sebentar. Jangan minta berhenti. Apakah kamu akan mengingatku? Tentu saja. Kamu adalah cowok model pertama yang aku panggil. Badannya bagus, kemampuannya hebat. Aku terkesan denganmu. Jangan kerja lagi. Aku yang menghidupi kamu. Aku tidak mau uang. Aku ingin status. Aku punya suami, tidak bisa memberimu status. Kamu masih menganggap dia suami? Punya suami. Memelihara cowok model baru asik. Istri kalah sama selir. Selir kalah sama mencuri. Gelang. Apa? Mau mengikatku? Tidak. Ini gelang tali kendali. Aku adalah anjingmu. Go. Menarik. Jago bermain. Aku pergi kerja. Tunggu aku kembali. Sebentar lagi semua orang akan dihadang. Tuanku akan membajak pernikahan. Ya. Kali ini aku tidak akan melepaskanmu. Kemana kamu pergi semalam? Aku sendirian yang menanggung pernikahan. Pengantin wanitanya kabur. Kamu membuat malu keluarga Rizky. Bukankah kamu yang menyuruhku mencari pria lain? Orang tuamu tidak memberitahumu? Tidak bisa punya anak. Aku tidak mendapatkan warisan. Kamu juga tidak akan mendapatkan hak waris grup Rizky. Atau jangan-jangan, kamu sudah berubah pikiran dan ingin melakukannya sendiri? Aku bilang padamu, bahkan barang yang tidak aku inginkan, orang lain juga tidak boleh menyentuhnya. Lepaskan. Xiao Xiu, kamu tidak punya malu? Dulu kamu sudah menggoda pria di belakang Qingze. Sekarang kamu ingin membohonginya untuk tidur denganmu?
Sayang, dia memukulku. Dasar jalang. Berani-beraninya kamu memukul Nadia? Dulu kamulah yang memberiku obat. Jangan melawan. Semakin kamu melawan, semakin aku bergairah. Katakan, siapa pria yang membuatku kehilangan keperawanan? Jika aku temukan, kamu akan mati. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Kamu diam-diam tidur dengan pria lain di belakangku. Kamu masih merasa benar? Jika bukan karena Nadia memberitahuku, aku masih terus dibohongi olehmu. Kalau kamu berani, tunjukkan surat perceraian yang sudah kita tanda tangani kepada orang tua. Nikahi dia. Perusahaan belum aku dapatkan. Tunggu sebentar lagi. Direktur Kiao, rapat sudah dimulai. Buang 2 benda kotor ini keluar dari sini. Udah gelap. Aku mikirin kamu seharian. Aku baru mau cari kamu. Lihat, aku bawa hadiah buat kamu. Tapi, hari ini pertama kalinya kamu menghidupi aku. Hadiah sekecil ini nggak cukup. Terus kamu mau apa? Aku mau dengar kamu panggil. Sekarang nggak bisa. Aku ajak kamu ke suatu tempat. Merayakan awal kita. Tuanku orang terkaya di ibu kota? Dengan segampang itu jadi burung emas. Sayang, menurut kamu Xiao Xiu, apa dia beneran cari laki lain buat punya anak? Dia nggak punya nyali. Dia cuma suka acting. Dia bikin drama begini. Cuma mau bikin aku marah. Xiao Xiu, kamu beneran berani cari laki lain? Mau kemana? Cari mati ya, pergi. Xiao Xiu. Kamu keluar, aku lihat kamu. Xiao Xiu, buka pintu. Kamu berani selingkuh di belakangku? Aku pukul mati kalian berdua, pasangan keparat. Suamiku. Aku akan mengusirnya. Suami? Akulah suamimu. Suara apa? Buka pintu, bajingan, buka pintu. Kau sembunyikan pria lain di mana? Kenapa? Kok buru-buru banget minta buka pintu? Mau punya anak sama aku ya? Nggak tahu malu, terus nipu King Ze biar tidur sama kamu. King Ze, apa kamu beneran suka sama dia? Gak mungkin. Aku tadi lihat. Jangan tatap aku dengan tatapan menggoda itu. Mau merayuku? Mimpimu. Ngapain? Gak takut ketahuan? Pasti takut. Makanya butuh kamu untuk menenangkanku. Kamu bikin aku basah.
Ibu, Siu, ada masalah di perusahaan, cepat kembali. aku akan segera kembali. Jangan pergi. Sayang, aku harus kembali untuk menstabilkan perusahaan. Supaya ada uang untuk membiayai hidupmu. Ayah sudah sakit karena marah. Jangan sebut perceraian kita di depannya. Baiklah, lagian. Aku sudah menemukan pria untuk memiliki anak bagimu. Kamu berani? Tadi, apa kamu diam-diam menyembunyikan pria? Dia menyentuhmu di mana? Lepaskan. Dasar perempuan murahan. Berhenti. Siu, sekarang perusahaan sangat butuh uang. Bagaimana ini? Bu, tenang saja. Ada aku di sini. Sejak kecil kami menyayangimu seperti anak sendiri. Kami juga pernah menyelamatkan hidupmu. Keluarga Zhang, kami sekarang begini keadaannya. Kamu tidak boleh tinggal diam. Kalau kamu mati saja, keluarga Kiao akan jadi milikku. Siu. Siu, lihatlah. Ini akan jadi rumahmu mulai sekarang. Kamu suka tidak? Siu, pintar. Keluarga Rizky berjasa padaku. Aku tidak bisa diam saja. Ibu tenang saja. Meskipun warisan keluargaku belum dicairkan, tapi proyek baru grup Raden sudah mulai tender. Grup Raden, orang terkaya di ibu kota. Pemimpin baru mereka, Gucci, tidak pernah muncul di depan umum. Kamu bahkan tidak mengenalnya. Bagaimana bisa mendapatkannya? Minggu depan ada pesta ulang tahun Nyonya Raden. Gucci pasti akan hadir. Kalian berdua, suami istri, mewakili grup Rizky untuk hadir. Nyonya Raden. Ibu semakin muda saja. Bagaimana cara merawatnya? Benar sekali. Tidak ada perawatan khusus. Setiap hari minum teh dan merangkai bunga. Hanya mengisi waktu luang. Aku akan datang agak terlambat. Mas, Dengan bau rubah genit, tidak usah datang. Kamu. Kenapa dia ada di sini? Kenapa dia ada di sini? kamu datang. Selamat ulang tahun. Pintar. Aku cari uang untuk menghidupinya. Dia malah diam-diam kerja sampingan di belakangku. Anjing tak tahu berterima kasih. Nyonya Raden, ini adalah salep dari minyak esensial tumbuhan. Hanya satu ini, selamat ulang tahun, tetap awet muda. Sudah sering mencium parfum. Salep ini jarang terlihat. Dan hanya satu-satunya. Kamu perhatian sekali. Kelihatan akrab ya. Kita pernah bertemu ya. Saya Direktur Eksekutif Grup Rizky. Semoga kedepannya ada kesempatan bisa bekerja sama dengan Grup Raden. Tuan ini kelihatan sangat akrab. Sepertinya pernah lihat di klub malam, cukup populer. Dia itu. Klub malam yang mana? Kamu pernah memanggilku? Dia adalah wanita yang selalu dicintai anakku. Aku buat sendiri. Apakah Siu akan suka? Aku potongkan kue untuk kalian. Kalian ngobrol dulu. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Tidak takut dilihat oleh bosmu. Apa yang kamu lakukan? Kamu tidak takut dilihat oleh majikanmu? Kamu satu-satunya majikanku.
Mulutmu manis ya. Pantesan Nyonya Raden tertarik padamu. Tapi, aku tidak suka berbagi pria dengan orang lain. Aku tidak akan memeliharamu lagi. Aku salah. Maafkan aku. Malam ini, aku akan mencoba gaya baru. Aku bisa memaafkanmu, tapi kamu harus bantu aku melakukan sesuatu dulu. Kamu di samping Nyonya Raden. Pasti bisa bertemu Guci. Wajahmu ini menarik bagi pria dan wanita. Bagaimana kalau dia tertarik? Kamu bantu aku mengurusnya. Dari mana kamu dengar kalau Guci suka pria? Pria dari keluarga terpandang, pasti punya sedikit kegemaran aneh. Itu wajar. Baiklah. Tapi ini harga lain. Bajingan berani-beraninya selingkuh di sini. Kemana orangnya? Hadirin. Silakan Tuanku naik ke panggung. Untuk memotong kue untuk Nyonya Raden. Kalian bilang, rumah ini tanpaku. Apakah akan bubar? Tuan Raden datang, aku harus menemuinya. Apakah proyek grup Raden begitu penting? Sangat penting, ini menyangkut hidup mati grup Rizky, ada banyak jerih payahku di sini. Baiklah, aku akan bantu kamu dapatkan proyeknya. Tapi kamu harus tepati janjimu. Janji apa? Aku sudah bilang. Ini harga yang berbeda. Ada apa? Direktur Kiao hari ini HR mengosongkan kantor Anda. Ayah, apa maksudnya mengosongkan kantorku? Mulai sekarang, kamu tidak perlu repot dengan perusahaan. Kemarin Raden Muda tidak terlihat, perusahaan sekarang juga seperti ini. Posisi direktur eksekutifmu harus diisi oleh orang yang lebih mampu. Ganti orang maksudmu perempuan jalang itu? Kamu, Siu, yang terpenting bagimu sekarang adalah segera punya anak untuk mendapatkan warisan. Urusan kecil perusahaan. Serahkan saja pada Kingse. Kamu tidak perlu khawatir. Ayah, selama ini pengorbananku untuk perusahaan. Kalian tahu. Dan ketika perusahaan bangkrut dulu, sepenuhnya bergantung pada dana pendidikan peninggalan orang tuaku yang menyelamatkannya. Aku tidak bisa mundur. Jangan bahas masa lalu lagi. Sekarang, perusahaan sangat membutuhkan orang yang mampu untuk membalikan keadaan. Siapa yang bisa mendapatkan proyek dari grup Raden? Benar. Kalau begitu bersaing secara adil. Sayang lihat dia selalu menghantuiku. tenang direktur pelaksana hanya bisa kamu. Kamu jangan mengira mengibas-ngibaskan ekor mengucapkan kata-kata kasar bisa mendapatkan proyek itu. Aku lihat kalian berdua benar-benar salah sambung saraf. Sayang lihat dia. Kamu biarkan dia memperlakukan aku seperti ini. Xiao Xiu jangan sombong dulu hari ini. Aku pasti akan membuatmu keluar dari grup Rizky.
Tuanku, semua yang Bapak perintahkan sudah selesai. Kami sudah mengganti mobil Bapak dengan yang murah. Untuk performa lainnya memang kurang, tapi kursinya bisa direbahkan. Aku sudah mencobanya, baik duduk maupun rebahan, nyaman. Kerja bagus. Juga di mobil Bapak kami siapkan minuman energi untuk jaga-jaga. Minuman energi itu untukku, Bapak pasti tidak akan membutuhkannya. Kok kamu datang? Aku datang untuk membantu kamu menandatangani proyek. Kamu sudah bertemu tuanku? Dia di mana? Ajak aku menemuinya. Baik. Gu. Kenapa kamu bisa seenaknya masuk kantor direktur? Kami tidak ada janji. Harus tunggu di resepsionis. Aku tidak perlu janji. Sekarang berani begitu? Mungkinkah? Tuanku, tidak mungkin benar-benar tertarik padamu, kan? Kalian. Kamu ngapain? Ini kantor Gu Xiao. Takut apa? Keberanianmu. Bukannya besar? Kenapa ada fotoku waktu kecil di sini? Yakin ini kamu? Kalau kamu berani ganggu dia lagi, aku akan pukul kau jadi bola baseball. Ini punyaku khusus. Lain kali kamu diganggu, keluarkan ini. Dia nggak akan berani ganggu kamu lagi. Bukan aku. Bukan saya. Di tangannya tidak ada plester luka. Waktu kecil aku sering terluka, jadi aku selalu pakai plester. Waktu kamu kecil apa suka main baseball, betul? Ini pasti putri tuanku, kan? Punya anak masih selingkuh, brengsek. Tidak kenal aku sih tidak apa-apa, tapi malah bilang aku brengsek. Apa? Kalian tidak punya janji tidak boleh masuk. Kami juga orang terkenal di ibu kota. Tuanku pasti kenal kalau lihat, tidak perlu janji. Iya, kalau kamu mengganggu bisnis kami dengan tuanku, kamu akan celaka. Hei, hei. Tuanku. Keluar. Tuanku, saya Zhang Qingze. Sama seperti Anda, saya juga putra keluarga bangsawan kakek kita dulu pernah bekerja sama. Begini proyek Teluk Bulan Purnama ini. Kita bicara sayang. Sepertinya aku mendengar suara Kiao Xiu. Teluk Bulan Purnama. Saya berikan. Pulang dan tunggu kontraknya.
Terima kasih Tuanku telah memberi kami kesempatan ini. Pasti kita akan bekerja sama dengan baik. Kamu sebenarnya siapa? Saya Gucci. Kamu sebenarnya siapa? Aku adalah tuanku asistennya. Kamu seorang asisten, bagaimana bisa mengambil keputusan untuk bos? Kalau masalahnya menjadi besar, kamu tidak takut, Tuanku? Kontrak pemenang tender. Apa yang kamu inginkan? Akan kuberikan semuanya. Kamu tanpa status. Model pria tanpa latar belakang, bagaimana bisa sampai sejauh ini? Menyenangkan Tuanku, pasti kamu sudah banyak menderita, kan? Kalau kamu tidak mau kerja, jangan kerja. Aku bilang akan menghidupimu, pasti akan menghidupimu. Tunggu aku menstabilkan grup Rizky dulu. Lalu cari cara untuk menjemputmu. Tunggu aku. Tidak memberi tanda perpisahan sebelum pergi? Tuanku, menurutku Nona Kiao demi urusan grup Rizky. Cukup capek. Anda masih tidak berniat memberitahunya. Apakah kamu pernah dibiayai orang? Aku. Aku. Anda adalah sumber penghidupanku. Apakah itu termasuk dibiayai olehmu? Aku. Itu. Maksudku Nona Kiao itu jika tahu identitas Anda, pasti dia akan sangat terkejut. Yang ingin ku buat dia jatuh cinta adalah Gucci. Bukan tuanku. Aduh, kapan akhirnya kita bisa mengusir Kiao Xiu, pembawa sial itu? Iya, Ayah. Kenapa repot-repot pakai sistem kompetisi? Langsung keluarkan saja dia. Suruh Nadia masuk saja. Hal ini tidak bisa terlalu kentara. Tunggu dia melahirkan. Ambil warisannya. Nanti kita bisa berbuat sesuka hati. Aduh, cepatlah. Dia penyebab kematian orang tuanya sendiri. Masih tinggal di rumah kita. Bawa sial banget. Iya kan? Betul. Kiao Xiu? Cepat, dana pendidikanmu keluarkan untuk menyelamatkan keluarga Jang kita. Uang itu warisan orang tuaku. Baru bisa diambil saat aku kuliah. Kamu bilang saja nilai sekolahmu bagus, hingga dapat beasiswa masuk universitas lebih awal. Urusan ini jangan kamu pusingkan, kamu tinggal tanda tangan saja. Ternyata semua ini palsu. Demi uang, kalian berpura-pura selama bertahun-tahun, menipuku selama ini. Kamu datang pas banget. Nadia mendapatkan proyek grup Raden, secara resmi menggantikan posisi direkturmu. Tempat bagi yang mampu. Yang tidak mampu pergi, kamu tidak terima juga tidak ada gunanya. Cuman hafal beberapa pepatah, lalu ingin berubah dari ayam hutan jadi burung phoenix? Ini kontrak pemenang tender yang saya tanda tangani hari ini dengan grup Raden. Kenapa kontrak ada di tanganmu? Tuan Raden jelas bilang kita disuruh pulang dan menunggu. Pasti kamu pakai cara curang diam-diam di belakang. Bersembunyi di belakang kami untuk ambil keuntungan. Kamu tidak punya malu. Kontrak ini saya yang tanda tangan atau bukan? Sudah tidak penting lagi. Tujuan kalian adalah mengusir saya dari perusahaan. Aduh, Xiu. Jangan terlalu banyak berpikir. Membiarkan Nadia masuk perusahaan, itu untuk mengurangi stresmu. Tugasmu sekarang adalah melahirkan cucu laki-laki yang gemuk untuk keluarga kita. Dengan begitu, untuk membalas budi kami yang telah membesarkanmu.
Jika dulu saya tidak mewarisi harta yang besar, apakah kalian masih akan membesarkan saya? Jika dulu aku tidak mewarisi harta yang besar, apakah kalian tetap akan memeliharaku? Aduh Siu, bagaimana bisa kamu berpikir seperti itu? Kamu lupa dulu aku sampai mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkanmu. Pamanmu punya pisau yang sangat panjang. Sampai mengenai aku di sini. Jadi saat itu, kenapa kamu menyelamatkanku? Apa benar kena padamu? Aku. Siu. Benar-benar keras kepala. Apa kamu tidak bisa berpura-pura? Aku tidak peduli cara apa yang kamu pakai, pastikan dia hamil. Ibu aku tidak akan menyentuhnya. Aku hanya cinta Nadia. Kamu laki-laki, kamu tidak rugi. Itu warisan 10 miliar loh. Yang disebut kehangatan itu palsu. Sejak orang tua pergi, aku tidak punya keluarga lagi. Aku harus punya anak. Dengan anak warisan bisa dicairkan. Agar bisa mengambil inisiatif. Kamu di mana? Di belakangmu. Kamu begitu menginginkanku? Sekarang boleh? Dari mana kamu dapat begitu banyak barang bermerek? Dibeli tuanku. Ini juga dibeli tuanku. Kamu yang pakai atau dia yang pakai? Tuanku benar-benar aneh. Selain ini dia suruh kamu lakukan apa lagi? Dia mukul kamu? Pukul bagian mana? Sakit? Kamu khawatir sama aku? Iya. Aku khawatir. Berhenti aja. Lapar. Iya. Aku ajak kamu ke suatu tempat. Tunggu sebentar. Dia baru belajar masak, dia belajar demi aku. Cicipi. Bagaimana bisa? Waktu belajar masak tidak sengaja. Sudah hampir selesai. Demi makan sampai terluka parah, apa sepadan? Perut adalah bagian terdekat dari hati. Aku ingin lebih dekat dengan hatimu. Kenapa kau begitu perhatian padaku? Karena aku mencintaimu. Kau bilang apa? Sejak pertama kali aku melihatmu, aku langsung jatuh cinta padamu. Ini milikku pribadi. Lain kali kalau kau diganggu, keluarkan ini. Dia tidak akan berani mengganggumu. Kau seperti seberkas cahaya, menerangi hidupku.
Sejak saat itu, aku selalu mengikutimu. Aku akan memberikan segalanya padamu. Termasuk diriku sendiri. Aku sudah punya suami. Tidak bisa memberimu status. Aku menunggumu sampai kau mencintaiku. Keluarga Zhang menggunakan segala cara demi uang padaku. Dan dia memberiku semua yang bisa dia berikan. Makan dulu. Lalu makan aku. Sayang, aku pergi kerja. Sarapan yang kubuat untukmu jangan lupa dimakan. Tunggu aku pulang. Bagaimana kalau kita punya anak? Haidku sepertinya terlambat. Dan kita juga tidak pernah pakai KB. Jangan-jangan aku hamil? Kamu hamil 1 minggu. Di trimester awal harus lebih hati-hati. Aku sudah meresepkan asam folat untukmu. Aku benar-benar hamil. Dia tahu pasti akan sangat senang. Kenapa mereka ada di sini? Jangan sampai mereka tahu aku hamil. Kamu mengikutiku ke pemeriksaan kehamilan? Apa kamu tahu aku hamil dan tidak rela? Mau mencelakakan aku? Xiao Xiu, kalau kamu berani menyentuh Nadia dan anaknya, aku akan menguliti kamu. Selamat ya. Aku sudah bicara dengan Nadia. Karena kamu harus melahirkan anak ini, jadilah ibu pengganti kami. Kamu sangat takut sakit. Aku tidak tega membiarkan kamu melahirkan anak kedua, biarkan dia melahirkan. Untuk menemani anak kita. Ibu pengganti itu ilegal, paham? Kalau tidak punya otak, jangan punya anak merusak generasi berikutnya. Jangan merusak suasana pura-pura romantis kalian ini, anak haram. Suami dia menghina anak kita. Xiao Xiu, jaga mulutmu. Begitu sayang dia, kalau begitu beri dia status segera. Kamu. Hamil. Hamil. Hamil? Dasar wanita murahan. Berani-beraninya kau selingkuh? Bilang, anak haram siapa yang kau kandung? Urus dulu anak harammu sendiri. Mampus kau perempuan cabul. Hei, keluarga Zhang berani menyentuh wanita hamil, tidak mau hidup di ibu kota lagi? Hei suami, jangan memperbesar masalah. Tidak baik bagi kita. Peduli sekali dengan reputasi ya. Lalu bagaimana bisa punya anak di luar nikah? Cepat daftar pernikahan. Mas, jangan-jangan kau tidak mau menikahiku? Bukan. Kau lupa, dia punya warisan. Uangku, kalian tidak boleh menyentuh 1 sen pun. Xiao Xiu, kalau begitu aku tunggu. Sampai anak harammu lahir. Aku akan mengambil uang itu secara sah. Aku jamin, kau tidak akan mendapatkan 1 sen pun.
Paruh pertama tahun ini, pasar luar negeri kami tumbuh 60% dibandingkan tahun lalu. Kapan pulang kerja? Aku jemput kamu, ada hadiah untukmu. Kami berencana di kuartal ketiga. Sampai di sini hari ini? Aku tidak bisa minum alkohol. Kalau tidak bisa minum, biar cium aromanya. Hadiah apa yang mau kamu beri? Selingkuhanmu ketemu sama aku. Kalau mau selamatkan nyawanya, kasih aku. Pulang ke rumah dengan patuh, lahirkan anak haram itu. Bukti ada di tanganku. Lihat saja apa kau masih bisa sombong. Benar-benar pasangan yang serasi. Pria di depan itu, apa pekerjaannya? Dia dari kantor direktur perusahaan kami. Kantor direktur. Orang macam itu. Pasti sopir atau asisten. Orang kecil macam itu, aku bisa bikin dia lenyap kapan saja tanpa jejak. Ada apa? Ada yang sakit? Keluarga Zhang demi uang apapun bisa mereka lakukan. Dia dalam bahaya bersamaku. Untuk menjatuhkan keluarga Zhang, kita harus menjauhkannya dulu. Tadi malam kita di balkon, kamu berkeringat banyak. Kamu masuk angin? Kita putus saja. Kamu bercanda sebesar ini. Gimana aku harus menjawabnya? Maksudnya apa? Suamiku. Ingin mulai lagi denganku. Aku memutuskan memaafkannya. Xiao Xiu? Tadi malam kamu baru saja setuju denganku. Sekarang kamu bilang kamu ingin mulai lagi dengannya. Kamu anggap aku apa? Kamu tidak punya status dan latar belakang. Zhang Qingze, dia akan menyakitimu. Antara kita pada dasarnya saling membutuhkan. Aku bayar kamu kerja. Sekarang aku tidak mau main-main lagi. Saling membutuhkan. Aku tidak butuh status. Asalkan bisa di sisimu. Jadi selingkuhan jadi kekasih gelap. Aku bisa terima. Aku punya banyak waktu dan kesabaran. Aku bisa menunggumu selamanya. Kenapa kamu tidak mengerti? Awalnya aku cari model pria hanya untuk kesal dengan suamiku. Aku dan dia kenal sejak kecil. Perasaan selama belasan tahun. Tidak bisa putus begitu saja. Jadi, kamu tidur denganku hanya untuk memanfaatkanku. Yang kamu cintai selama ini adalah dia. Yang selama ini kau cintai adalah dia. Iya. Kuharap kau tidak lagi mengganggu kami. Baik.
See you, akhirnya kau kembali. Ayo duduk, kau baru hamil. Jangan sampai kecapean. Kau sekarang bintang keberuntungan keluarga kami. Semua sudah tahu aku hamil. Seharusnya tahu, bayi yang kukandung bukan anak dari keluarga Rizky. Kami semua menyayangimu seperti anak sendiri. Tidak peduli bayi di perutmu itu, anak siapa, asalkan kau yang melahirkan, dia adalah harta kami. Benar, sekarang kau tinggallah di rumah, tunggulah sampai bayi lahir dengan selamat. Urusan lain bicarakan nanti. Benar. Nanti bicarakan, kalian demi uang bisa tanpa batas. Setelah bayi lahir, warisan dicairkan. Langkah selanjutnya adalah membunuh kami ibu dan anak untuk membungkam. Grup Rizky, aku ambil semuanya. Aku akan membuat kalian hancur karena perhitungan kalian sendiri. Maaf. Sebelumnya aku kelewat bandel. Tidak seharusnya aku meragukan cinta kalian padaku. Mulai sekarang aku akan patuh pada kalian. Barulah anak baik. Kenapa kamu tidak mengerti sih? Dulu aku mencari model pria cuma untuk membuat suamiku kesal. Aku dan dia kenal sejak kecil. Perasaan selama belasan tahun. Tidak bisa putus begitu saja. Tuanku, ini adalah kontrak pemenang tender dari grup Rizky perjanjian tambahan. Silakan tanda tangan. Menghentikan semua kerja sama dengan mereka. Baik. Ayah tidak baik, grup Raden menghentikan semua kerja sama dengan kita. Apa? Ayah, kamu tidak apa-apa? Lalu Laujang. Kalau begitu, bukankah grup Rizky kita akan hancur? Benar-benar aneh. Pemasok juga menghentikan kerja sama dengan kita. Aduh, kenapa begini? Kalau perusahaan bangkrut, bagaimana keluarga Zhang bisa menjadi keluarga kaya raya? Saat kamu menandatangani kontrak dengan dia, bagaimana negosiasinya? Kenapa mereka tiba-tiba mengingkari kontrak? Sekarang kau akui itu tanda tanganku. Bukankah sebelumnya kau bilang aku yang dapat gampang? Kau. Siu. Grup Rizky ini selalu kau kelola. Cepat, pikirkan caranya. Grup Rizky pakai uang orang tuaku dan menguras tenaga dan pikiranku. Aku tidak akan biarkan itu bangkrut karena itu milikku. Bu, tenang saja. Aku punya cara. Hanya saja, untuk bicara kerjasama dengan grup Raden. Tanpa jabatan tidak bisa. Posisi direktur eksekutif ini harus aku yang duduki. Ini pasti ulahnya. Ini urusan kantor bagaimana bisa bertindak berdasarkan emosi. Menyalahgunakan wewenang begini tidak takut Tuan Raden marah? Menghindariku kulihat berapa lama kau bisa bertahan. Nona Xiao. Pasti menelepon soal grup Rizky. Bagaimana kalau temui saja? Sekalian klarifikasi kesalahpahaman. Kalau miskin semua serba susah. Grup Rizky bangkrut. Kulihat dengan apa mereka bisa bercinta. Umumkan. Pesta anggur besok. Aku hadir. Baik, segera aku lakukan. Direktur, kami menerima undangan pesta amalku dengar tamu undangan khusus adalah Tuan Raden. Kamu kesini ngapain? Aku di sini untuk mengawasimu. Jangan coba-coba main curang. Kami mewakili grup Rizky. Biarkan orang lain melihat. Kami pasangan suami istri tidak rukun. Bagaimana bisnis ini bisa dibicarakan? Mau menyingkirkan aku? Mengendalikan perusahaan. Kalau begitu, laki-laki selingkuhanmu itu juga jangan berharap hidup. Kamu. Kalian Pak Sutri benar-benar romantis. Grup Rizky sekarang sedang maju pesat. Dengar kalian juga kerjasama dengan grup Raden. Kami pasangan suami istri saling menyayangi, keluarga harmonis, perusahaan juga makin besar. Bekerja sama dengan kami pasti untung dan terkenal.
Karena kalian kerjasama dengan grup Raden, pasti sudah bertemu Tuan Raden kan? Entah dia seperti apa sih? Iya, ceritakan seperti apa rupanya. Tuan Raden datang. Dia adalah Tuan Raden. Dia Raden. Ngomong apa sih? Ayo. Cepat ke sana dan sapa Raden. Tunggu sebentar. Lain kali. Lain kali ajak dia. Oh. Jangan main-main denganku. Mau sendiri-sendiri bicara kerjasama dengan grup Raden? Jangan harap. Raden. Saya Zhang Qingze. Apa Anda masih ingat saya? Terakhir kali di balik layar itu. Ini istri saya. Dia yang khusus menangani urusan dengan grup Raden untuk proyek tender. Nyonya Zhang, Saya sudah lama mendengar nama Anda. Akhirnya hari ini bertemu. saya tidak akan bekerja sama dengan kalian. Raden, kenapa? Apakah ada kesalahpahaman? Ada kesalahpahaman atau tidak? Itu tergantung Nyonya Zhang. Tuan Gu? Terakhir kali di gym. Saya salah mengira Anda sebagai pelatih fitness. Maafkan saya. Apalagi mengusulkan untuk membeli paket les privat Anda. Bagaimana kau bisa menganggap Tuan Gu sebagai orang yang menjual fisiknya laki-laki simpanan? Apakah Tuan Gu terlihat seperti itu? Tuan Gu, ini salah istri saya yang kurang pengertian. Saya akan minum sebagai hukuman. Karena Nyonya Zhang yang menghina saya. Gelas anggur ini harus dia yang minum. Bagaimana jika sesuatu di perutnya terjadi sesuatu warisan akan habis? Istri saya tidak pandai minum alkohol. Saya minum untuknya. Begitu? Tapi yang saya ingat, saat di gym, Nyonya Zhang bilang dia tahan minum dan suka pakai es. Benar kan? Kamu membuatku basah, aku benar kan? Nyonya Zhang, Aku. Tuan Gu, bagaimana kalau begini? Dia minum seteguk, sisanya aku yang minum. Anggap saja kami suami istri menerima hukuman bersama. Sebagai tanda kesungguhan. benar-benar pasangan yang mesra. Minum segelas saja banyak alasan. Kenapa? Sedang program hamil. Iya. Kami memang sedang program hamil. Keluarga mendesakku. Kita. Tuan Gu? Tuan Gu? Ku beritahu kamu. Kamu harus bersujud pada Tuan Gu. Harus memohon proyek itu kembali. Kalau ini gagal, laki-laki simpananmu itu tidak akan hidup. Kamu. Aku harus menjelaskan padanya. Lihat itu Nona Anastasia, dia sudah pulang. Direktur Gu akhirnya bisa mengakhiri cinta sepihaknya. Ya. Belum tentu. Meskipun Nona Anastasia adalah kekasih impian Tuan Gu.
tapi dia tidak pernah menerima cinta tuanku. Mereka tumbuh bersama, pasti akan bersama kan? Kalau aku jadi pria, aku juga pasti tidak akan melepaskannya. Dia sangat mirip denganku. Tuanku sangat mencintai Nona Anastasia. Sayang, si pria punya perasaan, tapi si wanita tidak berminat. Entah selama ini saat tuanku merindukannya, bagaimana dia melewatinya. Laki-laki itu harusnya mencari seseorang yang mirip Nona Anastasia. Kalau aku jadi dia, aku akan mencari pelarian dulu. Pintar benar. Padahal sama saja. Ternyata foto dan pengakuan itu bukan untukku. Dia adalah pemburu ulung yang menyamar sebagai mangsa. Pantasan sejak awal dia menyembunyikan identitasnya dariku. Aku hanya mainan saat dia kesepian. Keluarga Zhang menipuku bertahun-tahun demi uang. Demi cinta yang tak pernah didapatnya, dia menjadikanku pengganti. Aku bodoh. Aku masih percaya. Masih ada orang di dunia ini yang benar-benar mencintaiku. Untung ada kamu. Aku pasti akan melahirkanmu dengan selamat. Mulai sekarang, kita saling bergantung. Bertarung bersama. Direktur Kiao, jangan masuk dulu. Di dalam ada beberapa penagih utang. Kami sudah lapor polisi. Kamu istri Zhang Qingze kan? Kami tidak bisa menemukannya. Dia berutang 200 juta, kamu yang bayar. Sejak kapan bajingan itu punya utang sebanyak itu? Kalau dia berutang padamu, cari dia saja. Kamu main batas-batasan dengan saya ya. Saya bilang, hari ini kalau tidak dapat uang, kami geng naga harimau punya ratusan saudara. Hari ini kami akan makan dan tidur di sini. Cek ke bagian keuangan, berapa yang bisa dikeluarkan. Sudah pergi tadi pagi, perusahaan sudah tidak punya uang sejak grup Raden menghentikan kerjasama. Bahkan bank tidak mau memberi pinjaman. Tidak ada uang. Kalau begitu, serahkan gedung ini ke saya sebagai jaminan. Kalau tidak cukup, tubuhmu juga bisa jadi uang sedikit. Ini negara hukum, kenapa harus ambil risiko? Beri saya waktu seminggu, saya akan cari cara untuk mengumpulkan uang. Baik, karena kamu begitu terus terang, saya kasih waktu seminggu. Ayo kita pergi. Bank saja tidak mau pinjami. Seminggu mana mungkin bisa dapat 200 juta. Grup Raden adalah barometer industri ini. Asalkan kita bisa kembali menjalin kerjasama dengan grup Raden, semua akan selesai dengan mudah. Cari tahu jadwal Tuan Muda Raden malam ini. Orang tua sudah menetapkan tanggal pernikahan kita. Kapan kamu akan melamarku, tunanganku? Kamu mau menikah denganku? Apakah Satria tahu? Jangan bicara sembarangan dengannya. Kali ini aku kembali untuk bermain peran bersamamu. Aku susah payah menenangkannya. Oh. Apakah mata-mata di keluargamu sudah ketahuan? Hampir. Selama kita bisa menikah dengan lancar, posisiku di keluargaku akan lebih kuat. Kekuatan gelap di keluargaku tidak akan punya kesempatan untuk bangkit. Di dalamnya ada daftar pihak-pihak yang diam-diam berhubungan dengan keluargaan. Seharusnya ada yang kamu cari. Nyonya Zhang, selamat datang. Ada perlu? Tuanku. Sebelumnya aku tidak tahu identitas Anda. Maaf jika ada salah kata. Aku minta maaf. Mengenai proyek Teluk Bulan Purnama, kami sudah menandatangani kontrak sebelumnya. Anda tiba-tiba mengingkari kontrak, bukankah itu melanggar semangat perjanjian? Kamu tahu betul bagaimana proyek ini didapatkan. Selama kamu punya semangat kontrak, aku juga punya.
Aku hamil pakai donor sperma. Dia nganggap aku cuma pengganti. Kesepakatan ini adil. Bisa enggak jangan di sini? Kita pernah melakukannya di sini. Malam sebelum kamu ninggalin aku. Mau aku ganti baju kayak Anastasia biar kamu lebih puas. Maksud kamu apa? Kamu pikir aku anggap kamu pengganti? Memangnya enggak? Anggap apapun terserah, yang penting kamu senang. Demi menyelamatkan grup Rizky. Kamu seenaknya menginjak-injak perasaanku. Separah itu kamu cintai dia? Pelan-pelan. Kenapa harus pelan? Aku hamil. Atau takut aku meninggalkan bekas yang dia lihat? Aku ingin grup Rizky mati. Aduh, malah jadi bumerang. Nyonya Raden, halo. Kok kamu datang? Saya. Maksudku, karena sudah datang, temani aku makan ya. Baik. Ayo minum air. Nyonya Raden, tentang proyek Teluk Bulan Purnama, semoga bisa memberi grup Rizky kesempatan kerjasama kami pasti akan. Kamu menginginkan Teluk Bulan Purnama? Gucci tidak memberikannya padamu? Sebelumnya kami menandatangani kontrak, tapi ada beberapa kesalahpahaman di antaranya. Kesalahpahaman? Tidak saling kenal, memang mudah menimbulkan kesalahpahaman. Saya memutuskan. Grup Raden dan grup Rizky mengadakan acara pertemuan perusahaan. Pertemuan. Kalau begitu Nyonya Raden, saya pamit dulu. Nyonya, kenapa ibu tidak apa yang dilakukan Tuan Muda untuk Nona Kiao dulu semuanya diceritakan padanya? Urusan mereka. Tidak seharusnya disampaikan oleh orang luar sepertiku. Dia juga tidak seharusnya dari mulut orang lain tahu betapa Gucci mencintainya. Dia juga tidak seharusnya mengetahuinya dari orang lain betapa cintanya Gucci padanya. Kemudian aku mendengar dia berkata dia bertemu dengan seorang gadis seperti malaikat. Jika kau berani mengganggunya lagi, aku akan memukulmu jadi bola bisbol. Saat aku besar nanti, aku pasti akan menikahinya. Orang-orang itu beberapa kali mencoba mencelakainya. Dia diambang kematian, yang menopangnya adalah orang di hatinya. Aku tidak boleh mati. Aku harus menguasai grup Raden. Aku akan menikahinya. Aku akan memberinya kebahagiaan. Sampaikan perintah acara ulang tahun perusahaan lusa pindah ke Villa Lici. Jangan biarkan Tuan Muda tahu, grup Rizky juga akan hadir. Nyonya, cara ibu menjodohkan ini meskipun klise tapi romansa klasik tidak pernah ketinggalan zaman. Mas, kenapa sih harus ikut dia? Dia sudah tanda tangan kontrak, kita rebut langsung saja kan bisa? Apa kamu suka sama dia? Aku tidak buta. Ada yang bayar mahal untuk mendekati Gucci. Manfaatkan kesempatan ini untuk memanfaatkannya. Sembunyi selama ini, akhirnya berani muncul. Aku akan cari mereka sekarang untuk mematahkan tangan kakimu sebagai bayaran hutang.
Kamu janji bayar hutang. Mereka tidak akan menggangguku lagi. Kami datang untuk membantu. Dengan kemampuanmu yang begini, kalau enggak deal sama grup Raden. Ya tetap harus bergantung pada kami. Tidak perlu pura-pura baik. Pergi jauh-jauh. Kamu. Mau tinggalkan aku sendiri, kerja sama dengan grup Raden. Mimpi. Beberapa hari ini kamu harus di depanku. Jangan berpikir di bawah mataku main tipu. Ini Desa. Kalian berdua kan selama ini membangun citra pasangan romantis. Kenapa? Ganti jalan cerita? Nadia, demi kebaikan bersama, pinjamkan aku padamu untuk 2 hari. Kamu harus jaga baik-baik ya. Jangan tidak tahu diri. Kenapa mereka ada di sini? Kenapa mereka di sini? Grup Rizky diundang untuk hadir di perayaan ulang tahun perusahaan kita. 2 perusahaan ini selalu akrab, ini dia acara ini bisa mempererat hubungan. Anastasia juga datang, dia pasti sedang dalam suasana hati yang baik. Ditambah dukungan Nyonya Raden. Selama tidak membuatnya marah, pasti bisa mendapatkan kembali proyek itu. Nona Kiau. Ada tempat di sini. Masku. Nona Anastasia. Kami sedang bosan, kalian datang mau main game bersama? Boleh, main apa? Mas Gu suka main apa? Gimana kalau kita main jujur atau tantang? Ayo. Jujur atau dare? Jujur. Tanggal berapa aku pergi ke luar negeri? Hari aku pergi, kamu ngapain? Tamei. Hari itu. Bagaimana hari itu? Aku hanya jawab satu pertanyaan. Baik-baik, ayo kita lanjut. Karena tadi jujur. Sekarang, kita main dare. Kalian, oper anggur pakai mulut. Kalau berhasil, kalian menang. Kalau gagal, minum segelas. Aku menyerah. Jangan dong, menyerah itu nggak seru. Iya, kalau main-main yang bener. Takut ya? Aku kalah. Game ini seru banget. Ayo kita lanjutkan. Aku ke toilet sebentar. Aku berhenti. Mengapa bersembunyi? Bukannya tadi kamu cukup aktif? Aku membantumu. Bisakah kamu juga membantu grup Rizky? Apa yang kamu bantu? Memprovokasi Anastasia? Kamu tadi menciumku, begitu natural. Apakah itu juga karena kepentingan pribadi? Itu hanya permainan. Tubuhmu lebih jujur daripada mulutmu.
Kemana perginya? Ke toilet lama sekali. Mau main-main lagi denganku? Tuanku, kenapa kamu di sini? Aku kira. Ayo pergi. Pergi. Jangan di sini saja. Aku tidak mau pertunjukan di depan umum. Malam ini datang ke kamarku. Apa hubunganmu dengan Gucci? Apa kamu suka dia? Apapun hubunganku dengannya. Semua yang dia lakukan untukmu. Untuk memenuhi semua fantasimu. Benarkah? Kalau dia merindukanku, dia tidak akan melakukan ini. Nona Anastasia, asal kamu mau memberinya kesempatan. Itu baik untuk kita semua. Baik. Kalau begitu aku akan memberinya kesempatan. Untuk apa? Cepat-cepat panggil dokter. Garis merah ini aku yang mengikatnya dengan besi di pernikahan. Aku harus duduk di meja utama. Tidak mau ke dokter? Minum saja obat penenang. Untuk menenangkan diri. Anastasia bertanya apa hubunganku denganmu. Dia juga mendorongku. Dia peduli. Tujuanmu tercapai. Lebih percaya rumor daripada percaya padaku. Kenapa? Kau dan dia teman masa kecil. Cocok sekali. Semua orang tahu. Masih perlu tanya. Sepertinya membuatmu salah paham ada gunanya juga. Cemburu? Tidak. Aku memang hanya alat untuk memancing reaksinya. Tidak berhak cemburu. Seluruh tubuhmu lembut. Hanya mulutmu yang keras, sulit sekali mengaku suka padaku. Tidak apa-apa tubuhmu. Lebih jujur daripada mulut. Ada apa? Ada yang tidak nyaman? Kalau ada yang tidak nyaman, bilang ya. Di antara kita. Bukanlah sebuah transaksi. Bukan transaksi. Lalu apa? Aku.
Aku ingin kau bilang cinta padaku langsung. Kau bilang saja, aku akan melakukan apapun untukmu. TV-nya belum dimatikan? Pakaian sudah kusuruh orang antarkan ke kamarmu. Pakai sepatumu. Rencana yang kita buat adalah untuk kerja sama departemen di semester kedua dan kolaborasi. Tadi malam, Gu Xiao tidur denganmu. Dia di depan banyak orang membawamu pergi. Kau hebat banget sih. Nggak kelihatan. Kau bukan cuma panjang lidah, tapi juga suka nyinyir. Jangan kira karena sudah lama tidur dengan Gu Xiao, kau bisa meninggalkanku lalu kerjasama dengan Gu Xiao sendiri. Setiap langkah rencanamu selanjutnya harus kau beritahu aku. Kalau tidak, aku akan bilang ke Gu Xiao. Kau hamil anak haram dari bawahannya. Kau pikir aku bilang ke Gu Xiao kau punya hubungan dengan bawahannya? Apa dia akan marah? Soal kehamilanku, kalau kau berani membocorkan sepatah kata pun padanya, aku akan bikin hidupmu susah. Aku punya bukti tentangmu. Jadi bersikaplah baik. Tuan Gu, kenapa Anda datang? Saya ingin bertanya, proyek Teluk Bulan Purnama harus bicara dengan siapa dari pihak Anda? Saya CEO, bicaralah dengan saya. Tuan Gu, bukankah ini tentang bisnis? Kenapa sampai ke kamar Anda? Apa dia juga tertarik pada pria? Kamu dan Xiao Xiu, kapan ciuman pertama? Ciuman pertama? Aku lupa. Lupa. Kapan malam pertamamu dengannya? Malam pertama? Tidak. Tangan mana yang menyentuh? Aku benar-benar tidak pernah menyentuhnya. Kamu tidak pernah menyentuhnya? Tuan Gu, bagaimana kalau saya berikan istri saya kepada Anda? Asalkan Anda berikan proyek itu kepada saya. Anda bisa main sesuka hati. Saya akan pergi mengambilnya sekarang. Kenapa dia menipu saya? Pelankan sedikit. Pelankan sedikit, hati-hati dengan bayi kita. Kamu hamil? Orang Zhang itu tidak menyentuhmu lagi, kan? Kenapa peduli pada pria tak berguna itu? Dia hanya seorang yang ditanduk. Aku menukar laporan medisnya. Dia sampai sekarang tidak tahu dirinya sendiri menderita azoospermia. Kamu bilang, kapan aku bisa dengan terang-terangan tidur denganmu? Jangan terburu-buru. Tunggu aku melahirkan anak duduk kokoh sebagai Nyonya Zhang lalu menguras keluarga Zhang setiap hari aku akan menemanimu. Xiao Xiu. Kamu pergi kemana? Membuatku mencari sekian lama. Ayo ikut saya menemui Tuan Gu. Ayo ikut aku menemui Tuan Gu. Kabur, aku akan bermain dengan kalian perlahan. Ayo. Ada yang pernah bilang kamu cocok pakai warna hijau. Jangan bicara sinis di sini, ayo.
Aduh, Kiao Xiu pasti mendengarnya. Kalau dia bilang ke Jiang Qingze kita habis gimana? Orang mati tidak bisa bicara. Tuan Gu orangnya sudah kubawa. Nikmati saja. Aku sudah berhasil mendekatinya. Selanjutnya apa yang harus kulakukan? Dijadikan hadiah oleh suami diberikan kepada orang lain rasanya. Bagaimana? Tidak perlu dia antar. Aku juga akan datang. Kamu tidak mencintainya sama sekali. Dia juga tidak pernah menyentuhmu. Kenapa putus denganku? Dan meninggalkanku? Kamu juga tidak pernah jujur padaku. Baik. Kita saling jujur. Asal kamu berkata jujur. Teluk bulan purnama. Akan segera kuberikan. Kenapa dia tidak menyentuhmu? Dia punya obsesi perawan. Dia tidak suka karena dulu aku diberi obat. Dan kehilangan keperawanan. Diberi obat. Dibius. Aku dulu dibius dan diperkosa. Meskipun aku tidak melihat jelas wajah pria itu. Tapi aku pasti akan menemukannya. Pasti tidak akan melepaskannya. Sejujurnya, aku berangkat ke luar negeri tanggal berapa, dan apa yang kamu lakukan pada hari aku pergi? 5 Mei. Hari itu. Kamu datang. Aku ingin. Kamu kenal aku? Aku pernah melihatmu. Lapangan perpustakaan. Kamu ada di sana. Tuan Gu, mereka mengejar. Kita harus cepat pergi. Jika kamu tidak pergi, Nona Qiao akan dalam bahaya. Tunggu aku. Jadi saat itu kamu tidak kenal aku. Juga bukan sukarela. Saat itu aku masih kecil. Peristiwa ini menyebabkan trauma psikologis yang sangat berat. Tapi untungnya sekarang aku sudah punya petunjuk. Sebentar lagi. Jika dulu ada kesalahpahaman dan rahasia yang terpaksa, apa kamu akan memaafkannya? Kesalahpahaman. Rahasia. Boleh saja. Kalau begitu aku juga akan menghancurkan hidupnya. Biarkan kita membawa prasangka masing-masing tidak akan pernah bertemu lagi. Baiklah, sekarang giliranku bertanya padamu. Selama ini kamu menganggapku sebagai pengganti. Apakah kamu pernah menyukaiku? Kesalahpahamannya sudah terlalu dalam. Sekarang bukan saatnya menjelaskan waktu terbaik. Beberapa pertanyaan sebaiknya tidak ditanyakan. Kamu baru saja berjanji padaku. Asal aku jujur. Teluk bulan purnama akan menjadi milikku. Masih berlaku? Jika masih merasa kurang, aku akan memuaskanmu sekarang. Tapi kamu harus berjanji padaku. Pelan-pelan.
Kenapa? Tidak mau lagi? Setelah tahu masa laluku, kamu merasa jijik? Kita saling mengenal lagi dari awal. Pacaran dengan serius. Setuju? Yang kamu maksud pacaran serius hanya berpegangan tangan jalan-jalan? Aku cek ponsel dulu. Oke. Ternyata dia belum pernah pacaran. Ikatkan papan doa seumur hidup kita. Kita tidak akan pernah terpisah lagi. Iya, pohon itu sangat manjur. Semua keinginan yang dipanjatkan akan terkabul. Ikut aku. Semoga Gucci dan Kyaoshiu bersama selamanya. Kau mau hidup bersamaku selamanya? Apakah ini skenario cinta yang dia inginkan? Jawaban apa yang akan membuatnya senang? Aku. Tidak apa-apa. Aku bisa menunggumu. Katanya. Kalau keinginan terkabul, harus kembali untuk bersyukur. Kalau begitu nanti kita sering datang saja. Kau akan mengajakku lagi? Tentu. Aku tidak hanya akan membawamu ke sini, tapi juga akan membawamu pulang. Juga akan membawamu kemanapun. Tempat yang kau inginkan. Tahu bahwa cintanya bukan milikku. Aku tak bisa menahan untuk menginginkan kelembutannya. Biarkan aku tenggelam sehari saja. 1 hari cukup. Tunggu aku di sini. Paman bisa belikan aku satu? Nak, kau suka? Suka. Ini. Terima kasih. Pintar. Sayang. Dia bisa menjadi ayah yang baik. Kau akan menyukainya. Kan? Bos tambah 1 tusuk lagi. Blokade Villa Lici. Periksa rekaman CCTV. Jangan biarkan siapapun keluar masuk. Kalian mau apa? Kamu dengar yang tidak seharusnya. Menurutmu kami bisa apa lagi? Saran saya, lebih baik lepaskan aku. Keluarga Zhang hidup dengan menghisap darahku. Kalau aku kenapa-kenapa, keluarga Zhang pasti hancur. Menurutmu, apa mereka akan melepaskanmu? Orang Zhang bodoh sekali. Sampai sekarang, mereka masih mengira anak yang kukandung adalah keturunan mereka. Kalau kamu mati, keluarga Zhang akan memastikan anakku adalah anakmu. Sama saja, mereka bisa mendapatkan warisan orang tuamu yang sudah mati. Nanti semua akan menjadi milikku, hahaha. Berani membunuhku, bahkan sebagai hantu aku tidak akan melepaskan kalian.
Mati kau, kenapa kamu bisa jadi Tuan Putri? Aku tak ada apa-apanya. Waktu kuliah, kamu membiayai aku hanya untuk menikmati perasaan lebih tinggi dariku. Benar kan? Kalau aku tahu dulu, seharusnya aku biarkan kau teronggok di lumpur, bahkan anjing lebih manusiawi darimu. Urusan berdarah jangan kau sentuh. Jangan menakuti anak kita. Bersihkan. Jangan biarkan dia mati enak. Dia hamil. Aku belum puas. Sebelum kau mati, biar aku bersenang-senang dulu. Lepaskan aku. Jangan bergerak. Dulu tendanganmu itu hampir membuatku lumpuh. Hari ini, aku akan mengambil semuanya sekaligus dengan bunganya. Kau pemerkosa itu. Bukankah kau suka pemerkosa? Hah? Pria yang jalan-jalan denganmu hari ini adalah orang yang memperkosamu. Mangsaku yang sudah di depan mata direbut olehnya. Apa? Apa yang kamu bilang? Tahan dia. Lepaskan aku, pukul dia. Jangan takut. Itu kamu. Hari itu kamu tidur denganku untuk membalas dendam padanya. Hanya karena aku mirip dengannya? Siu. Patahkan tangannya. Patahkan jari-jarinya satu persatu. Siap. Jangan. Kamu tahu siapa aku. Kamu tidak boleh menyentuhku. Dokter, bagaimana keadaannya? Tidak parah. Pada awal kehamilan memang harus hati-hati. Dia hamil. Haha. Siu. Kita punya anak. Lepaskan aku. Siu. Jangan panik dulu. Aku tahu kamu marah. Tapi dengarkan penjelasanku dulu ya. Aku tidak tahu kamu diberi obat. Kukira kamu melakukannya dengan sukarela. Jadi maksudmu, kamu juga korban? Ya. Bukan juga. Aku juga berharap kamu memang melakukannya dengan sukarela. Pembohong. Kamu pergi tanpa bicara, kamu jelas-jelas. Bukan. Siu. Saat itu keberadaanku bocor. Orang yang mengejarku sangat kejam. Aku tidak ingin kamu ketahuan. Jadi terpaksa pergi. Tapi kemudian, aku terluka parah. Aku tidak boleh mati. Aku harus menguasai grup Raden. Aku akan menikahinya. Aku akan membuatnya bahagia. Maaf. Aku seharusnya lebih cepat kembali mencarimu dan mengaku padamu lebih awal. Lalu hubunganmu dengan Anastasia bagaimana menjelaskannya? Aku dan Anastasia hanya hubungan kerjasama. Kamu tidak pernah menjadi pengganti siapapun. Aku dari awal hingga akhir hanya mencintaimu seorang. Siapa tahu kau hanya membujukku. Ini kunci berangkas. Di dalamnya ada semua rahasia aku dan grup Raden. Jika kau mau, kau bisa membuatku mati. Apa? Aku memberikan nyawaku padamu. Maukah kau mencintaiku? Jangan bilang tidak.
Selamat datang Nyonya kembali ke rumah. Keluargamu banyak sekali. Lebih banyak dari departemenku. Koreksi sedikit, ini rumah kita. Dan selanjutnya urusan tentang grup Rizky. Jangan ikut campur lagi. Tenanglah menjadi Nyonya Raden. Laki-laki brengsek itu akan kurus. Aku bantu kau rebut kembali grup Rizky. Tidak, aku harus sendiri. Jika kau berani tidak patuh, aku akan membawamu ke pulau pribadi kita. Berlibur 10 bulan. Hanya merebut kembali perusahaan itu terlalu mudah bagi mereka. Aku ingin melihat mereka saling menghancurkan. Bagaimana keadaan perusahaan? Direktur, jangan khawatir, semuanya lancar di perusahaan. Tapi keluarga Zhang besok akan merayakan ulang tahun Nadia. Mereka ingin membebankannya ke akun perusahaan. Haruskah aku mencari alasan untuk menolaknya? Setujui saja. Besok aku juga akan memberinya kado ulang tahun yang istimewa. Apakah kalian sudah memikirkan proposal ini? Ya. Kami akan turun dan merevisinya lagi. Revisi. Kamu ini... Aku ingin... Kamu sekarang belum stabil. Tunggu. Aku ingin... makan ikan rebus pedas di pavilion Suara Pasang. Baik. Besok aku suruh koki datang ke rumah untuk memasaknya. Tidak, aku mau makan di restorannya. Makan di restoran baru asli. Baiklah. Terserah kamu. Selamat ulang tahun. Kenapa kau masih hidup? Kalau aku mati, bagaimana aku bisa memberimu hadiah ulang tahun besar? Untuk apa kau datang? Keluar dari sini. Merayakan ulang tahun pakai uang perusahaanku tidak mengundangku. Itu tidak benar kan? Omong kosong, sejak kapan perusahaan itu menjadi milikmu? Aduh Siu ah. Nadia ulang tahunnya tahun ini istimewa. Harus dirayakan besar-besaran, makanya tidak mengundangmu. Takut mengganggu proyekmu, membuatmu tidak fokus. Keistimewaan apa? Perlu dirayakan besar-besaran hamil anak keluarga Zhang? Tahu jadi selingkuhan dan punya anak haram. Sangat tidak tahu malu. Jangan ngawur di sini. Orang sini, cepat usir dia. Begitu buru-buru mengusirku. Bagaimana aku bisa memberimu hadiah besar? Pelan-pelan. Hati-hati dengan anak kita. Pelan-pelan hati-hati dengan anak kita. Kamu hamil orang Zhang itu tidak menyentuhmu lagi, kan? Kenapa peduli dengan pengecut yang tidak berguna itu? Dia hanya suami yang ditanduk. Aku mengganti laporan medisnya. Sampai sekarang dia tidak tahu dirinya menderita azoospermia. Mas. Dia menggunakan AI deepfake video ini palsu, dia menjebakku. Aku bilang padamu, jangan menyebarkan rumor di sini. Hati-hati, aku akan lapor polisi untuk menangkapmu. Ini laporan medismu. Azoospermia. Apa? Kalau begitu keluarga Zhang kita tidak punya keturunan dong. Mas, dengarkan penjelasanku. Aku Kau tipu aku. Kau selingkuh. bukan suamiku. Mati kau. Aduh, tolong. Ada orang. Seret dia.
Aduh, see you. Semua ini gara-gara si Jalang Nadia. Sekarang semuanya sudah jelas. Kamu jangan sekali-kali menyalahkan kami. Kami sudah membesarkanmu selama ini. Yang dulu jangan dihitung lagi ya. Benar. Kenapa? Cucu besarmu sudah tidak ada. Harapanmu hancur. Kamu mau main sandiwara lagi dan menjebakku. Aku salah. Semua kesalahan adalah kesalahan perempuan itu. Kita mulai lagi ya. Anakmu adalah anakku. Aku pasti akan menyayangi kalian. Oh, mimpi. Kalian sudah berbuat jahat. Semoga kalian punah. Oh ya, sekalian aku kasih kabar baik. Semua aset grup Rizky sudah dipindahkan ke namaku. Kalian bisa hidup dengan sederhana dan miskin. Apa? Istriku. Kita suami istri sah. Milikmu adalah milikku. Kamu mau memisahkan diri dariku? Mimpi. Aduh. Kok kamu datang? Pergi ke toilet aja bisa tersesat. Nanti aku temani kamu. Aku tidak sengaja. Di depan umum kalian berani memukul anakku, keluargaku. Apa kalian tidak punya malu? Aku ingat orang terakhir yang tidak hormat pada istriku. Tangannya sudah hancur. Aduh. Sayang. Ternyata laki-laki lain di belakangmu itu dia. Jaga mulutmu. Guci. Aku masih memikirkan cara mengeluarkanmu. Benar-benar tak perlu usaha. Aku bilang padamu, ada seseorang yang ingin mengajakmu minum teh. Kemari. Kamu tidak lihat berita hari ini? Berita? Bagaimana bisa begini? Mereka ditangkap. Aku sudah tahu kamu bersekongkol dengan mereka. Kamu ingin memanfaatkan kerja sama proyek ini untuk menjebakku dari dalam. Kamu pikir aku tidak tahu? Kamu terlibat dalam kasus penculikan. Bawa mereka semua pergi. Untuk diselidiki. Siap, tahan mereka. Kamu tidak punya bukti. Atas dasar apa kamu menangkapku? Lepaskan anakku. Lepaskan aku, lepaskan. Lepaskan. Bawa dia pergi. Dan lagi, kamu juga harus ikut untuk diperiksa. Kamu membohongiku untuk pergi keluar melakukan hal yang berbahaya. Pikirkan baik-baik. Bagaimana kamu akan meminta maaf padaku nanti? Aku Ayahku menyuruhku untuk membatalkan pertunangan. Lebih cepat dari yang kukira. Orang-orang tua yang bersembunyi di keluargamu dengan sengaja membawa perjanjian palsu itu untuk menjebakku di depan ayahku. Itu benar-benar membuatnya ketakutan. Dia benar-benar mengira setelah kita menikah, kamu akan menguasai keluarga kami, keluargaan. Kalian benar-benar mitra bisnis? Bukankah kalian tumbuh bersama? Mungkin. Kitalah yang tumbuh bersama. Kita? Temani aku ke suatu tempat. Sepertinya ada kabar baik. Kenapa bawa aku ke alma mater? Karena ini juga alma materku. Nih.
Terima kasih, teman. Maaf, kamu siapa? Maaf. Terima kasih. Ya, ternyata kamu selalu di sisiku. Akhirnya kau ingat. Jelas-jelas kau suka padaku. Kenapa tidak mengaku? Jika kau mengaku padaku, pasti aku akan tergoda padamu. Situasinya rumit saat itu. Aku tidak ingin melibatkanmu dalam bahaya. Jadi, aku hanya bisa diam-diam menjagamu. Kenapa harus menjagaku? Karena kau dulu pernah menjagaku seperti malaikat. Ternyata kita sudah saling kenal sejak dulu. Ya, Sayang sekali. Kita melewatkan begitu banyak waktu. Siu. Agar tidak ada lagi penyesalan. Maukah kau menikah denganku? Mau. Baiklah, kau keluar dulu. Pengantin wanita harus muncul. Aduh, gawat, pengantin wanita kabur. Semuanya mari kita ikuti pandangan pengantin pria menuju pintu kebahagiaan. Dengan tepuk tangan yang tulus. Sambutlah pengantin wanita. Wah. Siu. Guci. Waktu yang terlewatkan itu aku tidak sempat mencintaimu. Aku ingin menebusnya dengan sisa hidupku. Aku punya hadiah pernikahan untukmu. Aku mengandung bayi kembar laki-laki dan perempuan. Benarkah? Iya. Bagus sekali, kita punya anak laki-laki dan perempuan. Apa? Laki-laki dan perempuan. Siu hamil kembar laki-laki dan perempuan. Bagus, aku jadi bibi angkatnya. Kalau aku bisa jadi paman,